Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yans Farel. Hari ini saya ingin menjelaskan uh, jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi selat optik yang diampu oleh dosen Dr. Ucuk Darussalam. Pada pertanyaan pertama adalah buatlah diagram rancangan sistem komunikasi selat optik yang terdiri atas WDM laser transmitter TX 8 kanal dimulai dari kanal 1 193,1 THz / 155,52 nanometer dengan jarak antar kanal 2 THx atau 0,8 nanometer. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan Mach Zehnder modular atau NZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator atau pseudo random bit sequence. Lakukan setting bit rate dari PRBS sebesar 10 Gbps. Masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUX sebanyak 8 kanal. Luaran MUX diumpan ke dalam serat optik FO angle mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpankan ke demultiplexer atau demux untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpan ke penerima fotodioda. Untuk jawabannya saya sudah membuat rangkaiannya ya. Maaf, sebentar. Saya sudah membuat rangkaiannya. Untuk lebih detailnya, mari kita langsung ke rangkaiannya tersebut. Ini yang sudah saya buat rangkaiannya. Sama seperti yang ada di soal ya. Saya telah membuat rangkaiannya menggunakan modulator sebanyak 8 modulator ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modulator yang dihubungkan dengan WDM MUX, lalu dihubungkan ini dia nih proyeknya nih. Tadi salah. Lalu dihubungkan ke optical fiber dengan kabel sepanjang 30 km. Mari kita tes simulasi tersebut. Calculation. Mari kita lihat hasilnya pada optical spectrum analyzer. Ini adalah hasil dari spectrum analyzernya. Ini bisa dilihat ya hasilnya dengan amplitude
sampai modulator ke-8 naik menjadi 0,8. Noise-nya, rata-rata noise-nya bisa dilihat nih sebesar 67 ya. Terus dan OSNR-nya memiliki rata-rata sebesar 55. Jadi untuk hasil bear analisnya, untuk kanal 1 sebesar 4,0, kanal 2 4,0, kanal 3 4,9, kanal 4 3,95, dan kanal 5 3,78, kanal 6 4,8257, kanal 7 4,7, dan kanal 8 4,5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah lakukanlah simulasi WDM transmitter dengan LFO 30 km dengan formasi sinyal RZ. Tentukan dengan mendapatkan data sebagai berikut: SNR untuk semua kanal, terus bear untuk semua kanal, grafik emosi bear versi kanal yang sudah diperoleh. Oke, kita lakukan simulasi yang sama ya, tapi kita mengganti pulse generatornya dari NRZ menjadi pulse generator NZ. Saya sudah membuat project yang kedua dengan pulse generator RZ yang berbeda dan optical line fibernya yang sama sebesar 30 km. Oke, kita akan memulai simulasinya. Oke, simulasi selesai. Kita lihat hasilnya ya. Pertama-tama kita masuk ke optical spectrum analyzer. Ini hasil dari optical spectrum analyzer tersebut. Tidak jauh beda ya dengan hasil spectrum analyzer sebelumnya yang menggunakan layout menggunakan modulator NRZ ya. Ini menggunakan modulator NRZ dan ini menggunakan modulator RZ. Hasilnya tidak beda jauh dari kedua spectrum analyzer tersebut. Berikutnya kita akan melihat hasil dari WDM analyzer. Oke, mari kita bandingkan secara langsung dengan yang menggunakan pulse NRZ. Oke, right. Ini menggunakan NR ya, NR. Tadi ini menggunakan RZ, maksud saya RZ. Ini RZ modulator, pulse generator, dan ini NRZ pulse generator. RZ pulse generator memiliki frekuensi yang sama karena settingannya juga sama juga dengan frekuensi NRZ pulse generator. Namun untuk sinyal powernya bisa dilihat sini RZ simulator memiliki sinyal power yang lebih besar dibandingkan dengan NRZ simulator, di mana sinyal power NRZ simulator hanya memiliki sebesar minus 0,12, sedangkan RZ generator itu memiliki sinyal minus 0,17. Untuk noise powernya tidak jauh beda ya. Untuk RZ rata-rata memiliki 6,8 dan untuk NRZ memiliki 0,7. Berikutnya nilai OSNR-nya sama ya, tidak beda jauh. Baik. Namun OSNR pada RZ memiliki rata-rata 50, sedangkan OSNR pada NRZ memiliki nilai rata-rata sebesar 55. Oke, berikutnya kita lihat bear analyzer ya. Terlihat sangat berbeda jauh dengan NRZ pulse generator ya. Kita lihat NRZ pulse generator ya. Kita pastikan simulasinya berjalan. Oke, kita lihat yang NRZ ya. Yang NRZ terlihat sangat berbeda sekali dan hasil kedua hasil ini berasal dari modulator yang pertama ya. Kanal yang pertama ya. Kedua simulasi ini berasal dari kanal yang adalah hasil dari simulasi kanal pertama dan memiliki hasil yang berbeda jauh ya, bahkan hampir setengah dari hasil kedua ini ya. Untuk yang NRZ bisa dilihat ini memiliki 4,0693 dan untuk
yang RZ memiliki hasil sebesar 2,10809. Oke, hasil benar-benar sangat berbeda jauh ya. Untuk analisa visual analisisnya juga terlihat berbeda jauh, benar-benar berbeda jauh. Berikutnya kita lihat yang beda analisis kanal keduanya. Hampir sama dengan analisis Berkeley yang pertama, tidak beda jauh, hasilnya pun tidak beda jauh. Hasilnya naik sebesar 0,3. Lalu berikutnya pada kanal yang ketiga memiliki hasil yang tidak beda jauh dengan kanal yang kedua, sama-sama memiliki hasil 2,3. Lalu berikutnya pada kanal keempat memiliki hasil 2,0 maksud saya 2,3. Lagi tidak beda jauh dengan hasil yang kedua. Berikutnya hasil kanal yang keempat, ada kenaikan dalam nilai max Q faktornya sebesar 2,5. Memiliki hasil 2,5 pada kanal yang kelima. Begitu pada kanal yang keenam memiliki hasil 2,2 ya. Max Q faktornya turun lagi sebesar 2,2. Berikutnya pada kanal ke-7 memiliki hasil 2,1409, turun lagi hasilnya. Lalu berikutnya pada kanal ke-8 memiliki hasil 4,36516, hasilnya naik jauh drastis ya, hampir setengahnya kan, Oke, berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 3 yang tadi sudah dijawab ya, hasil dari WDM analyzer-nya. Lalu berikutnya ini hasil dari Bear analyzer dari setiap kanal, mulai dari kanal 1 sampai kanal 8 ya. Lalu berikutnya apa perbedaan SNR dan Bear yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ. Oke, kita bisa lihat hasilnya lebih mudah sini ya. Kita lihat yang lebih detailnya saja ya. Tadi sudah saya jelaskan ya hasilnya, perbedaannya dari kedua kanal tersebut, dari kedua hasil tersebut melalui kanal yang uji coba kanal yang sama, hasilnya berbeda sebesar ya sekitar 50% lah. Untuk NRZ memiliki max Q faktor sebesar 4,06693, sedangkan yang RZ memiliki hasil max Q faktor sebesar 2,10809. Oke. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 60 km. Dapatkan data-data sebagai berikut. SNR untuk semua kanal. SNR versi kanal frekuensi, B versi kanal frekuensi, dan jelaskan hasil yang Anda peroleh. Baik. Kita akan melakukan simulasi yang sama dengan soal nomor 2. Bedanya, optical fiber akan diubah menjadi 60 km ya. Ubah dari 30 menjadi 60 km. Terus kita jalankan simulasinya. Calculation finish. Berikutnya kita lihat hasilnya. Pertama-tama pada optical spektrum. Hasilnya tidak jauh beda ya dengan yang sebelumnya. Dengan yang nomor 2, kita lihat nomor 2. Saya lupa screenshot, tapi hasilnya tidak beda jauh ya sehingga saya. Berikutnya untuk WDM analisisnya, yang kita lihat WDM analisisnya yang mudah dibandingkan. Di sini frekuensinya masih sama ya, karena settingan frekuensinya sama. Setiap modular
Setiap modulator menambah 0,1. Dan untuk sinyal faulnya berbeda ya, berbeda jauh dari yang soal nomor 2. Sinyal faulnya hanya memiliki minus 12,4, 12,5, rata-rata 12, dan sedangkan yang memiliki 60 dengan kabel optik sebanyak 60 km memiliki besar 18. Noise powernya pun juga berbeda. Pada jawaban nomor 2 memiliki rata-rata noise power sebesar 67, sedangkan pada yang versi kabel 60 km memiliki noise power rata-rata 73 ya. Untuk OSNR nya tidak beda jauh ya, OSNR nya tidak beda jauh, rata-ratanya sama 55. Lalu kita lihat hasil analisis Bear Analyzer ya. Ya, jadi sini ada sedikit masalah yang entah kenapa hasil Bear Analysis-nya sedikit ngebug dan hanya menampilkan I height-nya 0, min bear-nya 1, dan tidak menampilkan max factor. Nah, saya kurang tahu ya masalahnya apa, tapi ya inilah hasil yang saya dapat kira-kira. Perbedaannya jauh sekali dengan yang hasil nomor 2 ini. Kan yang nomor 5 ya hasilnya cuma 1,0,0,1,0,0 semua. Saya rasa sih ini entah bug atau kesalahan dalam penyusunan rangkaian saya kurang paham ya, tapi ya inilah hasil yang saya dapat ya. Oke, kita soal terakhir ya, soal nomor 6. Berikan EDFA set pada output 20 dB pada luaran MUX sebelum sinyal diumpan ke EVO, dan set jarak EVO yang sama yakni 60 km. Dapatkan data sebagai berikut: SNR semua kanal dan band untuk semua kanal. Oke, grafik biar hasil kanal frekuensi. Jelaskan hasil yang Anda peroleh. Oke, ini sekilas untuk hasil yang saya berikan ya. Kita langsung ke rangkaiannya saja. Oke, rangkaiannya sudah saya susun dan sebelumnya sudah saya jalankan ya, karena entah kenapa simulasinya tuh makan waktu cukup lama untuk melakukan kalkulasi simulasinya, kira-kira sekitar 3 menitan. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya jalankan sebelum memulai record. Kita sudah siap untuk melihat hasilnya secara langsung ya. Kita ketika spektrum analyzer-nya sangat berbeda jauh ya, bisa dilihat sangat berbeda jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Kita akan membandingkan dengan yang menggunakan kayak gini biasanya. Kita bandingkan dengan yang menggunakan regulator kita bandingkan dengan yang menggunakan generator yang sama, yaitu generator AZ, namun dengan optical fiber sebesar 30 km dan tanpa optical amplifier ya. Kita lihat hasilnya, ini sangat berbeda jauh. Berikutnya kita lihat hasil dari WDM Analyzer ya. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, bisa lihat pada WDM Analyzer yang RZ dengan panjang kabel sebesar 30 km ini memiliki hasil 17 ya, dan frekuensinya sama. Namun untuk yang menggunakan generator RZ dengan kabel sebesar 60 km dan ditambah dengan optical amplifier memiliki sinyal power yang lebih rendah, sangat rendah, beda jauh banget ya, beda jauh sekali dengan simulasi yang sebelumnya. Sinyal power yang didapatkan hanya mendapatkan minus 3,7, dengan rata-rata sinyal power yang didapatkan adalah minus 0,37an. Dan untuk modulator yang untuk kanal yang 8 ya, kanal 8 hanya memiliki sinyal power sebesar 0,317. Untuk noise power juga berbeda jauh, rata-rata yang memiliki minus 45,
dan untuk OS NR nya hanya memiliki 42 rata-ratanya. Berbeda dengan yang sebelumnya memiliki rata-rata 50-an. Berikut kita lihat peer analyzer ya. Ini hasil peer analyzer ya, tidak beda jauh ya dengan maaf, saya salah ambil project. Ini yang sebenarnya, ini seharusnya kita lihat peer analyzer ya. Nah, ini peer analyzer bisa bilang terlihat kacau ya dari hasil yang sebelumnya. Ini hasil sebelumnya, menggunakan generator yang sama, generator RZ, namun hasilnya benar-benar berbeda jauh karena pada susunan yang yang RZ menggunakan optical amplifier yang cukup ampuh untuk menguatkan sinyal dari susunan elektro tersebut. Bisa lihat hasilnya memiliki Q factor yang cukup besar ya, 6,4, sedangkan yang sebelumnya hanya memiliki 2,1. Kita lihat peer analyzer berikutnya, peer analyzer pada kanal kedua memiliki max Q factor sebesar 6,02. Lalu berikutnya pada peer analyzer kanal ketiga memiliki max Q factor sebesar 8,5. Berikutnya kanal keempat memiliki Q factor sebesar 5,9. Kanal kelima memiliki Q factor sebesar 6,3. Lalu kanal ke-6 memiliki Q factor sebesar 5,7. Lalu kanal ke-7 memiliki Q factor sebesar 6,6 dan kanal ke-8 memiliki Q factor sebesar 3,8. Kita lihat hasilnya ya. Kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4, kanal 5, kanal 6, kanal 7 dan kanal 8. Ya, mungkin itu saja pembahasan jawaban soal untuk ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi serat optik. Mohon maaf jika banyak kesalahan pada penjelasan yang saya berikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.